Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Farmasi Masyarakat bersama saya Apoteker Valentina Metasri Kartika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik terakhir yaitu mengenai promosi kesehatan. Nah, sebenarnya promosi kesehatan itu definisinya apa sih? Kita lihat di sini ada perubahan definisi dari promosi kesehatan pada Ottawa Charter tahun 1986 dengan WHO, pertemuan promosi kesehatan di WHO tahun 1998. Pada tahun 1986, promosi kesehatan didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan untuk suatu individu meningkatkan kontrolnya terhadap kesehatannya dan juga meningkatkan kesehatannya. Nah, seperti itu saja definisinya. Sedangkan pada tahun 1998, di situ ditambahkan, dijelaskan bahwa suatu proses peningkatan kesehatan tadi adalah suatu proses yang berkesinambungan, suatu proses yang terus-menerus, dan juga suatu proses yang memiliki tingkatan untuk meningkatkan status kesehatan baik itu individu maupun kelompok di populasi. Jadi jelaskan lagi bahwa prosesnya itu adalah proses yang terus-menerus untuk meningkatkan status kesehatan, dan peningkatan status kesehatan tersebut tidak hanya milik individu tapi juga milik kelompok. Sangat signifikan ya perubahannya ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara apa sih sebenarnya sehat, definisi sehat? WHO pada tahun 1947 menyebutkan bahwa sehat itu adalah kita baik-baik saja secara fisik, mental, dan sosial. Dan juga tidak terjangkit suatu penyakit. Ya. Jadi definisi sehat tidak hanya bebas dari suatu penyakit, tapi juga secara fisik, mental, dan sosial kita baik-baik saja. Tapi tahun 1986, sehat itu definisinya menjadi lebih luas. Health has been considered less as an abstract state and more as a means to an end, which can be expressed in functional terms as research which permits people to lead individual, social, and economically productive life. Jadi tidak hanya terbebas dari suatu penyakit, tapi juga ke fungsi. Lebih ke definisi fungsi, yaitu ketika suatu individu itu, ketika suatu manusia itu secara individu, secara sosial, dan secara ekonomis, dia bisa menjalankan hidup yang produktif. Ternyata lebih luas lagi ya, tidak hanya secara individu dan secara sosial, tapi kalau individu tersebut bisa menjalankan fungsi ekonominya secara baik, itu juga dikatakan sehat. Jadi ada hubungannya dengan ekonomi. Nah, kalau misalnya kita selama ini belajar tentang bagaimana cara seseorang itu bisa sembuh, promosi kesehatan membuka mata kita bahwa yang menentukan kesehatan seseorang itu sangat luas. Ya. Kalau kita lihat dari lingkaran yang paling dalam, yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian usia, dan faktor-faktor lain yang tidak bisa diubah milik individu tersebut. Kemudian kita ke lingkar luarnya lagi. Ternyata gaya hidup seseorang juga menentukan kesehatannya. Bagaimana dia beristirahat, bagaimana dia melakukan aktivitas fisik, bagaimana makanan yang dikonsumsi sehari-hari, menentukan ya. Apakah dia merokok, minum alkohol, banyak menentukan. Kemudian lebih luas lagi ke jaringan. Apakah individu tersebut jaringan sosial dan komunitasnya baik? Kita sangat mengetahui bahwa dukungan keluarga itu sangat penting untuk taraf kesehatan seseorang.
ya. Kemudian bagaimana individu tersebut tidak dikucilkan, individu tersebut mampu memiliki kegiatan sosial atau hubungan sosial yang baik, sangat menentukan kesehatannya. Kemudian kita lihat di luar lagi banyak ya. Kemudian seperti pertanian, produksi makanan, mampu nggak individu tersebut akses terhadap makanan yang cukup. Pendidikan yang baik, situasi kerja yang baik juga mempengaruhi kesehatan. Kemudian situasi hidup dan situasi bekerja, apabila suatu individu tidak memiliki pekerjaan, kemudian aksesnya ke kebersihan dan lingkungan yang bersih, air bersih, lingkungan bersih, kemudian akses individu tersebut terhadap pelayanan kesehatan, dan juga bagaimana kondisi rumah. Selama ini terpikirkan tidak kalau Anda hanya belajar tentang obat, ya? Kita menyarankan individu untuk tetap tinggal di rumah misalnya selama corona. Tapi kalau tetap tinggal di rumah seseorang tersebut tidak bekerja, ya bagaimana supaya dia menjaga kesehatannya kalau seperti itu? Ya. Kemudian yang paling luar lagi ada faktor sosioekonomi, faktor budaya, dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Kenapa sebenarnya kita perlu promosi kesehatan? Kalau kita lihat dari grafik ini, yang warna orange-orangean itu adalah penyakit menular, yang warna orange hijau adalah penyakit tidak menular. Kita lihat bahwa semakin bertambahnya tahun, proporsi penyakit tidak menular itu semakin besar. Ya, kalau dulu perhatian kita banyak ke penyakit menular, perhatian kita untuk beberapa puluh tahun yang akan datang itu akan berubah ke penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular itu bisa dicegah. Dan apabila kita mengalihkan sumber daya kita ke kampanye pencegahan, itu akan lebih cost efektif, lebih bisa menghemat uang. Ya. Nah, intervensi dalam kesehatan masyarakat untuk menghindari faktor resiko dari penyakit tidak menular itu sering diabaikan. Padahal tadi penyakit menular itu sebenarnya bisa dicegah kok. Dan apabila kita mengalihkan sumber daya kita, baik itu uang atau baik itu sumber daya resource-nya yang kita miliki untuk melakukan kampanye-kampanye promosi kesehatan, insya Allah itu lebih cost efektif daripada kampanye-kampanye pengobatan. Seperti itu kira-kira maksudnya. Nah, promosi kesehatan itu tidak sebatas memberi pengetahuan kepada masyarakat. Kadang kan kita mengerti cuman health education, memberikan edukasi kepada masyarakat. Promosi kesehatan tidak sebatas itu, tapi promosi kesehatan salah satunya adalah memberikan edukasi kesehatan untuk supaya masyarakat itu mengalami perubahan perilaku. Ya. Nah, health education itu memberikan informasi yang berbeda kepada grup yang berbeda-beda. Ketika kita melakukan health education sebagai salah satu komponen dari promosi kesehatan. Masa sih kita memberikan informasi ke anak-anak sama dengan memberikan informasi ke lansia? Tidak kan? Berarti kita harus tahu sasaran kita dulu untuk dapat memberikan informasi yang tepat. Ya. Sasaran kita perokok yang sudah pada tahap berat, yang pengen sudah berulang kali sembuh tapi kemudian kambuh lagi dibandingkan dengan perokok yang baru saja misalnya. Pasti beda kontennya. Dan apakah edukasi kesehatan itu hanya untuk orang sakit? Edukasi kesehatan tidak hanya untuk orang sakit. Tergantung. Ada edukasi kesehatan primer, sekunder, tersier. Kalau primer itu sasarannya untuk individu yang sehat. Tujuannya supaya mencegah sakit, mencegah sehat menjadi sakit, dan meningkatkan kualitas kesehatan atau kualitas hidup. Sedangkan yang sifatnya sekunder, sasarannya individu yang sakit. Tujuannya supaya yang sakit itu bisa sembuh dan penyakitnya itu tidak berkembang menjadi lebih parah. Tapi kalau edukasi kesehatan tersier itu individu yang sakit tapi sudah tidak bisa sembuh, penyakitnya sudah menahun, sehingga tujuannya hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Individu yang sakit tersebut masih memiliki kualitas hidup yang baik. Coba kalau Anda ilustrasikan. Contoh Anda pengen memberikan edukasi mengenai makanan sehat. Pasti berbeda edukasi yang Anda berikan kepada individu yang masih sehat
individu yang terkena diabetes tingkat awal misalnya dan individu yang terkena diabetes tingkat lanjut yang sudah komplikasi pasti akan berbeda. Nah, tujuan akhirnya adalah kita jangan memaksakan individu tersebut untuk berubah. Tidak, tapi kita membantu individu untuk membuat pilihan-pilihan, untuk membuat individu tersebut paham bahwa ada pilihan yang sehat dan membantu supaya individu tersebut memilih pilihan yang benar. Jadi jangan memaksa, tapi tegas, be assertive. Nah, dalam merubah kesehatan seseorang, tentu saja itu tidak one step proses, tidak hanya proses yang sekali kemudian individu tersebut berubah. Tidak, prosesnya itu akan sangat panjang. Nah, kita mengerti beberapa teori dalam promosi kesehatan. Yang pertama adalah teori Stage in Changing Health Behavior yang dikemukakan oleh Prochaska dan Clemente tahun 1986. Ya, bahwa individu dalam berubah behaviornya, berubah sikapnya, berubah kebiasaannya tentang kesehatan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pre-contemplation. Individu tersebut masih denial. Misalnya kalau di sini kita contohkan merokok misalnya ya. Pada tahap pre-contemplation individu tersebut masih belum paham bahwa rokok itu berbahaya. Deny. Kemudian contemplation, individu tersebut ya mulai berpikir, oke, oh berarti rokok itu berbahaya, saya harus berhenti merokok. Pada tahap preparation, individu tersebut, ayo kita bersiap-siap untuk berhenti merokok. Pada tahap action, ayo kita mulai berhenti merokok. Bukan bersiap-siap lagi, tapi mulai tahap awal. Maintenance, individu tersebut harus menjaga supaya tidak kambuh lagi kembali merokok. Pasti Anda tahu ya kalau orang yang sudah merokok menahun biasanya ketika memprogramkan berhenti merokok itu bisa kambuh lagi. Jadi tahap maintenance itu adalah tahap pemeliharaan supaya individu tersebut tidak kambuh. Nah, relapse itu individunya sudah capek berhenti merokok sehingga dia ingin balik lagi ke merokok. Itu adalah tahap relapse. Apa fungsinya kita mengenal beberapa tahapan ini? Karena ketika Anda merancang promosi kesehatan, lihat dulu sasaran Anda itu berada pada tahap mana. Nggak mungkin dong seseorang yang sudah pada tahap maintenance merokok, Anda beritahu tentang bahaya merokok. Ya, seseorang yang sudah action itu materi promosi kesehatannya adalah membantu, tidak lagi mengenalkan bahaya merokok, tidak, tapi membantu bagaimana caranya supaya berhenti merokok, apa persiapan yang perlu dilakukan. Itu pada tahap action. Seseorang yang pada tahap kambuh tidak mungkin Anda memberikan informasi pilihan untuk berhenti merokok itu alat bantunya apa saja. Atau misalnya bahaya merokok apa, tidak cocok untuk individu yang relapse. Mungkin mereka perlu dukungan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi merencanakan promosi kesehatan itu harus melihat juga pada sampai tahap mana sasaran kita, perubahan perilakunya. Nah, satu lagi itu adalah health belief models. Satu teorinya adalah health belief models bahwa yang mempengaruhi perubahan perilaku itu adalah banyak faktor. Yang pertama adalah faktor demografi, bagaimana status sosialnya, bagaimana jenis kelaminnya, bagaimana usianya, dengan karakteristik secara fisiologisnya, bagaimana personalitinya, bagaimana secara fisiologis dia bagaimana, kemudian bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, dua faktor tersebut menentukan perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefit, perceived barriers, dan juga health motivation. Apa maksudnya? Misalnya di sini tentang corona ya, kita ambil contohnya corona. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan gaya hidup yang 3M misalnya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu ditentukan oleh status sosialnya, jenis kelaminnya, usianya, personalnya seperti apa, dan juga lingkungan-lingkungan untuk menjalankan 3M itu seperti apa. Maka akan muncul perceived susceptibility. Perceived susceptibility itu bahwa individu tersebut percaya bahwa dirinya itu beresiko terkena corona. Susceptible itu kan beresiko. Dia percaya bahwa dia bisa terkena corona. Maka kalau dia percaya dia bisa terkena corona, dia akan merubah perilakunya. Selain itu, dia juga percaya bahwa ketika dia menjangkit corona, akibatnya bisa parah, bisa kematian. Kemudian dia juga berpikir bahwa dengan menerapkan 3M dia akan mendapatkan keuntungan-keuntungan.
Dan dia juga sudah berpikir bahwa dengan mengaplikasikan 3M dia akan ada hambatan-hambatan, tapi keuntungannya itu lebih banyak daripada hambatannya. Dan juga itu menimbulkan motivasi sehingga timbullah action. Oke, kita akan menerapkan 3M seperti itu. Ya. Ini keterangannya, Anda bisa baca sendiri, sangat lengkap di sini dengan contohnya. Nah, kita di bidang farmasi bisa melakukan promosi kesehatan apa sih? Banyak sekali ya. Promosi kesehatannya bisa untuk pencegahan penyakit, identifikasi penyakit, bahkan bisa ke pasien yang sudah penyakit untuk meningkatkan kesehatannya. Kenapa sih farmasis itu perlu ikut-ikutan promosi kesehatan? Sekarang ini sebenarnya sedang tren yang namanya pharmacy public health, artinya farmasi yang lingkupnya itu ke kesehatan masyarakat. Kenapa? Karena setiap tahun kunjungan ke apotek itu semakin meningkat. Artinya ini adalah suatu opportunity, suatu kesempatan. Banyak orang yang berkunjung ke apotek. Dan juga kita sedang krisis identitas apoteker. Ketika kita melakukan promosi kesehatan, maka akan memperkenalkan atau membangun image apoteker ke masyarakat. Oh, ternyata apoteker itu aktif. Oh, ternyata apoteker itu care. Kemudian apotek tersebut settingnya itu kan lebih ramah, lebih terbuka dibandingkan praktek dokter. Lebih bisa diakses. Jam operasinya lebih panjang daripada praktek dokter misalnya. Sehingga kita bisa melakukan promosi kesehatan terhadap orang-orang yang biasanya excluded ke klinik misalnya. Ya, klinik kesuburan. Mungkin anak-anak tidak bisa masuk ke sana, tapi anak-anak masuk ke apotek misalnya. Jadi sangat accessible apotek tersebut sehingga bisa menjangkau individu-individu yang tidak bisa dilakukan promosi kesehatan di setting lain, misalnya puskesmas, rumah sakit, klinik, sangat potensial. Ini adalah beberapa literatur review bahwa promosi kesehatan itu meta-analisis literatur review bahwa promosi kesehatan itu efektif kok untuk mengurangi suatu perilaku yang tidak sehat. Ini khusus oleh promosi kesehatan yang dilakukan oleh apoteker. Ini contohnya promosi kesehatan di penurunan berat badan, promosi kesehatan di banyak ya promosi kesehatan dan juga kalau ini promosi kesehatan dan juga kampanye edukasi terbukti untuk meningkatkan perilaku, mengubah perilaku. Untuk screening dan juga aktivitas pencegahan penyakit juga efektif. Untuk vaksin dan imunisasi juga efektif. Untuk ketergantungan alkohol dan juga obat-obatan juga efektif. Dan cost effectiveness, promosi kesehatan itu lebih cost efektif daripada kampanye pengobatan ya. Ini contoh-contohnya yang berhubungan dengan promosi kesehatan, topik-topiknya. Nah, misalnya di apotek itu bisa untuk penjualan OTC. Misalnya seseorang itu mencari, katakanlah, tabir surya. Mungkin Anda bisa memberikan edukasi yang terkait dengan perawatan kulit misalnya. Kemudian resep juga, ketika pasien menebus resep juga bisa diberikan promosi kesehatan tentang terapi non-farmakologi, tentang cara meningkatkan kepatuhan, atau misalnya pasien yang soal medikasi, bisa kita berikan promosi kesehatan yang berkaitan dengan penyakit yang ditanyakan pasien. Tentu saja kita harus menyiapkan, ada leaflet, ada booklet, ada video misalnya. Dan juga displaynya di apotek tersebut harus noticeable, ya, harus ada ternyata misalnya di jendela kita tampal poster atau di X banner di dalam apotek atau kita bikin kayak papan mading ditempel di sana seperti ini, sangat bagus sekali. Nah, seperti ini contohnya sebelah kanan, layout untuk apotek yang modern, sangat bersahabat, sangat nyaman. Ini materi-materi yang bisa kita siapkan kalau kita ingin melakukan promosi kesehatan. Ada ruang konsultasi juga bisa. Ini beberapa topik tapi tidak terbatas, topik-topik yang bisa Anda lakukan promosi kesehatannya.
Contoh metode intervensi ya. Misalnya dibikin buklet, bisa audiovisual. Di sini ada salah satu mahasiswa skripsi saya yang bisa bikin leaflet, tapi banyak piktogramnya, banyak gambarnya. Anda bisa menyasar kepada apa namanya kesenian-kesenian yang khas pada daerah tersebut. Atau misalnya untuk anak-anak Anda bikin komik juga bisa, madihin. Atau misalnya tidak konsultasi one by one, tapi Anda mengumpulkan individu, kemudian Anda berikan kampanye. Misalnya kalau ini CBIA, cara belajar ibu aktif. Jadi ibu tersebut diberikan obat, kelompok ibu diberikan obat, silahkan ditulis apa nama dagangnya, obatnya untuk apa, bagaimana aturan pakainya, efek samping, dan kontraindikasi. Seperti itu beberapa metode yang sudah kami lakukan untuk promosi kesehatan. Semoga membuka pengetahuan mahasiswa mengenai promosi kesehatan dan juga semoga bisa diaplikasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.